Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Pentingnya Belajar dan Cara untuk Meningkatkan Minat dalam Belajar. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Emilius Yumenus Lukas, yang kedua ada Avelina Novia Pahlawati, yang ketiga ada Evelinda Ahus, yang keempat ada Afni Mandiri Betan. Baik, yang pertama yang akan kami bahas adalah pentingnya belajar. Jadi, belajar merupakan kegiatan wajib yang dilakukan oleh setiap pelajar. Dalam hal ini, kegiatan belajar dapat dilakukan di sekolah saat proses pembelajaran atau dilakukan secara mandiri di rumah. Bukan hanya itu, sebagian pelajar juga memilih lembaga atau bimbingan belajar sebagai jadwal kegiatan tambahan yang berguna untuk meningkatkan kemampuan akademik. Sebagian besar siswa seringkali melakukan kegiatan belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam ujian atau tes. Mulai dari tes harian, ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas, hingga belajar untuk ujian masuk ke pendidikan yang lebih tinggi. Tanpa belajar, tujuan pun akan sulit dicapai. Selain itu, mempersiapkan ujian, terdapat beberapa tujuan belajar. Ada beberapa tujuan dari belajar. Yang pertama, mengembangkan kecerdasan. Jadi, tujuan belajar yang pertama yaitu untuk mengembangkan kecerdasan. Mempelajari berbagai macam ilmu dan pengetahuan dapat mengembangkan pemikiran dan kecerdasan. Bukan hanya itu, belajar juga dapat meningkatkan kemampuan logis dan keterampilan dalam membuat keputusan hidup. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir. Jadi, tujuan belajar berikutnya yaitu untuk melatih kemampuan berpikir. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa mempelajari berbagai ilmu dan bidang pengetahuan dapat memberikan kesempatan untuk mengasah dan melatih kemampuan berpikir. Yang ketiga, beradaptasi dengan lebih baik. Jadi, tujuan belajar juga dapat ditetapkan sebagai cara untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi dengan lebih baik. Dalam hal ini, kegiatan belajar tentu dapat membuka wawasan seseorang dan memberikan pandangan atau pemikiran yang lebih luas. Yang keempat, meningkatkan kemandirian, dan yang kelima, meningkatkan keterampilan sosial. Yang berikutnya, cara meningkatkan minat dalam belajar. Jadi, setiap orang memiliki kemampuan akademis yang berbeda-beda. Ada yang sekali dua kali belajar menguasai materi sudah paham. Selanjutnya ada juga yang butuh berkali-kali agar lebih menguasai dengan sempurna. Apapun kemampuan akademis yang kamu miliki saat ini, pertahankan minat untuk mau belajar. Yang berikutnya, ada beberapa cara untuk meningkatkan minat dalam belajar. Yang pertama, berusaha membuka diri. Salah satu alasan mengapa seorang tidak memiliki hasrat sama sekali pada materi atau pelajaran tertentu adalah tidak mau membuka diri. Meski belum pernah mempelajarinya, mereka sudah menganggap materi itu sulit. Akhirnya, alih-alih mulai belajar, mereka lebih memilih untuk menutup diri. Yang kedua, mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Kesalahan terbesar yang sering kamu lakukan saat belajar adalah menganggap apa saja yang dipelajari hanya berguna saat ujian. Kalau semua sudah selesai, materi akan dilupakan begitu saja. Itulah kenapa banyak orang lebih memilih untuk belajar sekejap saja meski tidak minat. Kalau kamu merasa seperti itu juga, coba tingkatkan hasrat belajar dengan cara mengaplikasikan apa yang dipelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mencari teman untuk belajar. Belajar sendiri saja dan materinya cukup sulit akan membuat seseorang akhirnya mengalami kebosanan. Kalau seseorang mengalami kebosanan, materi apapun yang akan dipelajari tidak akan masuk ke pikiran. Kalaupun bisa masuk, tidak akan maksimal kalau kamu mempelajari materi menarik. Nah, salah satu cara untuk mengatasi masalah itu adalah dengan mencari teman untuk mempelajari materi secara bersama-sama. Yang berikut, menyesuaikan diri dengan kemampuan. Yang kelima, menggunakan media pembelajaran. Dan yang keenam, mengetahui masalah yang dialami. Dan yang ketujuh, belajar yang bisa untuk karir di masa depan. Baik, demikian materi yang kami bawakan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.